Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir seperti biasa dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan sebagainya yang datang lagi pertanyaan, Ustaz, saya mau tanya, mana yang lebih utama, solat daripada mengenal Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi baru membaca ayat dan surat Toha, innani annallah la ilaha illa anna fa'budni aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Dirikan solat untuk dirikan solat untuk mengingat aku. Begitu firman Allah di dalam surat Toha ayat 14. Dan ibu ini bertanya pula, mana yang lebih utama, mengenal Allah dari mana yang lebih utama, solat atau mengenal Allah? Ini kita apa ya? Saya jawab saja dengan terang-terangan ya. Kalau dikatakan mana lebih utama, solat daripada mengenal Allah, tentu jawabnya yang lebih utama mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, bagaimana kita solat? Dengan siapa yang kita sembah? Kita tak tahu, ya, tak tahu alamat. Sama saja kita tak tahu alamat, bagaimana kita mencarinya? Tentu tak bisa. Harus kita wajib mengenal Allah itu. Ya. Kadang-kadang berapa banyak orang solat, kadang-kadang Allahu Akbar sudah angkat takbir dan sebagai solat, tapi ingatan dia ke lain-lain gitu. Kadang-kadang ingat kepada mobilnya yang belum diservis, atau ingat kegiatan yang lain. Jadi solat itu seolah-olah mengingat selain daripada Allah. Jadi kalau kita solat mengingat selain daripada Allah, berarti yang kita tuhankan di situ adalah apa yang kita ingat. Kenapa demikian? Karena Allah katakan innani annallah la ilaha illa anna fa'budni aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya, sembahlah aku, dirikan solat, sesungguhnya solat itu mengingat aku. Begitulah kata Allah. Jadi kalau seandainya kita solat tidak mengingat Allah, berarti kita bertuhankan selain daripada Allah. Begitu. Jadi yang utamanya kita ingat dengan Allah. Kenapa kita ingat Allah? Karena kita dah kenal dengan Allah. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, maka melayang-layanglah pikiran kita, hati kita. Kita solat tapi ingat selain daripada Allah. Itu berbahaya itu. Ya, berbahaya. Makanya kita dulu harus kenal betul dengan Allah. Kalau demikian kita laksanakan juga. Kalau kita seandainya tidak mau berusaha, ya, itu bahaya sekali. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang solat. Kenapa dia celaka? Kena lalai. Yang nama solat itu seharusnya mengingat Allah. Bahkan dia selain lagi Allah yang diingat. Berarti dia solat dia lalai. Makanya yang lebih utama mengenal Allah, kenal Allah itu. Siapa Allah itu? Sehingga kita tahu siapa Allah sebenarnya, mana yang kewajiban dari Allah, mana yang mustahil pada Allah. Itu kita tahu. Begitu juga dengan Nabi. Kita harus kenal dengan Nabi. Mana yang wajib pada Nabi dan mana yang mustahil pada Nabi. Sehingga kita bisa menyeleksi. Ya, menyeleksi kalau hadis pun datang, apakah ini hadis lagi Nabi atau tidak. Kita bisa seleksi. Kita seleksilah yang wajibnya dengan Al-Quran. Apabila dia bertentangan Al-Quran, itu bukanlah hadis dari Nabi. Ya. Apapun bentuknya, walaupun dia mengatakan nama perawinya Bukhari, bertentangan Al-Quran, tidak wajib kita terima.
Ya, ada dulu orang mengatakan ada perempuan. Nah, contoh ya, perempuan masuk surga hampir menulu Nabi. Katanya ya, ada hadis ada yang menulu Nabi. Nabi pun heran, kenapa engkau bisa begitu cepat hampir menulu aku? Ya, kena aku dulu waktu di dunia dulu. Aku dulu punya anak 5 orang. Suami saya meninggal, saya tak menikah lagi. Akhirnya saya kuliahkan anak saya sehingga berhasil anak saya itu. Makanya itulah amalan saya. Ini namanya hadis abah-abah namanya. Masakan bisa seorang wanita yang tidak ada apa-apanya mendahului Khadijah. Khadijah sumbangsih terhadap besar terhadap Islam. Nabi menangis itu waktu dia wafat. Kata Nabi, kenapa Rasulullah engkau menangis? Aku bukan menangis kerana engkau diambil Allah. Dia menangis teringat perjuangan yang sangat besar terhadap Islam. Maka ada 4 wanita itu, ya. Ada 4 wanita itulah, termasuklah Khadijah, ya. Tapi yang paling utama Fatimatullah. Hanya dia ada pula, mungkinkah apa? Mungkinkah ada orang yang mendahului Fatimah Zahra? Fatimah Zahra itu merupakan pemimpin wanita itu di surga. Tak mungkin bisa kan? Itu berarti adanya ada abal-abal namanya. Bisa ditolak dengan ayat. Berarti tidak benar. Jadi kita harus kenal betul dengan Nabi. Apabila kata Nabi bertentang ayat bukan dari dia, bukti itu mustahil. Jadi itu contohnya. Jadi yang berikutnya apa? Ibu ini mengenal Allah itu wajib mengenal Allah itu dahuluan. Setelah itu mengenal Rasulnya, mana yang wajib pada Rasul, mana mustahil pada Rasul. Kalau kita sudah kenal ini, solat kita pasti khusyuk. Kenapa? Ingatan kita hanya semata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingat Allah berkat atas bimbingan Rasulullah. Jadi kita bisa, makanya kita harus paham betul lah dulu ya. Jadi kita tak bisa dimain-main orang ya. Walaupun dia mengata saya tamat dari sini, tamat sini, bertentang Al-Quran, kita tolak. Bukanlah perkataan yang benar ya. Jadi untuk itu ibu, mudah-mudahan ibu juga selamat semuanya ya. Bisa mengenal, tak bisa ditipu-tipu orang ya. Kena dah tahu dalilnya. Jadi utama kenal pada Allah. Banyak itu yang ada mengatakan awaludin marifatullah, awal mengenal Allah. Dalam Al-Quran ada juga mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa ma inda fi yakhruju min baini sulbi wa tara'in. Itu mengenal Allah itu. Hendaklah kamu perhatikan dari apa kamu dijadikan. Dari air yang terpelancar dari sulbi laki-laki dan tulang dada. Jadi itu asalnya manusia dijadikan oleh Allah. Kita kenal betul siapa kita dan siapa Allah. Kalau kita sudah mengenal siapa kita dan siapa Allah, insya Allah kita itu sudah bisa khusyuk solatnya. Jadi solat ini dalam berikutnya mengenal Allah. Solat ini berarti mengingat Allah. Kalau kita solat tidak mengenal Allah, atau kita solat yang kita ingat selain Allah, itulah Tuhan kita. Katakanlah sekarang kita solat Allahu Akbar, atau ingat pula umpamanya katakan mobil kita yang belum diservis contoh, itu berarti mobil kita lah sebagai Tuhan, begitu contohnya. Atau dengan pekerjaan kita, bisnis kita dan sebagainya, kita ingat kita dalam solat, berarti bisnis kita itu sebagai Tuhannya, sebagai kita, begitu. Ini berbahaya itu. Makanya salah satu supaya mau khusyuk solat, supaya bagus, itu kita harus kenal dulu. Lebih utama mengenal Allah. Makanya Nabi ditanya orang mana yang lebih utama, Nabi juga jawab mengenal Allah. Dengan kenal Allah itu amal yang lain-lain diterima oleh Allah. Kalau kita tak kenal dengan Allah, bagaimana? Ya, bagaimana mau solat kita tak kenal dengan Allah? Siapa yang kita sembah? Tak tahu. Ya, tak tahu yang siapa kita sembah, tak tahu alamat. Jadi itu takkan mungkin. Jadi untuk menjawab pertanyaan ibu, lebih utama kita mengenal Allah. Jadi selama ini orang kan tidak solat terus itu utama. Tapi kalau kita solat itu saja tak kenal Allah, bagaimana mau solat? Itu saya sarankan di sini. Mudah-mudahan kita semuanya sudah mengenal Allah, sudah mengenal Rasul. Mengenal Allah dalam ayat Quran dah jelasnya. Mengenal Rasul, risalah Rasul itu kita harus kenal, harus paham. Kalau kita sudah tahu tentang risalah Rasul, berarti kita sudah ketemu dengan Rasul.
Ya, sudah ketemu dengan Rasul. Kalaupun kita ketemu dengan Rasul langsung, tapi risalah tidak tahu, berapa banyak orang dahulu berjumpa langsung dengan Rasul, bahkan dia menentang Rasul. Itu tidak bagus. Ya, walaupun kita tak bertemu Rasul, tapi kita melaksanakan risalah Rasul, itulah yang sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik. Kenallah Allah sebenar-benar kenal, kenallah Rasul sebenar-benar kenal. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti dibangkitkan bersama Rasul beserta keluarganya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.